Shalom, puji Tuhan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan rahmat-Nya yang dilimpahkan bagi kita. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu, bersyukur kepada Tuhan. Kita akan mulai pembelajaran kita, yaitu masuk dalam bab pertama, bertumbuh dan semakin berhikmat. Yang pertama kita akan membahas dan belajar tentang kedewasaan yang benar. Menjadi dewasa berarti seseorang lebih mampu memperhitungkan dampak dari segala perbuatannya. Apakah perbuatannya itu akan memberikan dampak yang baik atau yang buruk bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Seseorang dapat dikatakan dewasa apabila ia telah mampu membedakan manakah yang baik dan benar atau manakah yang tidak baik atau tidak benar. Dewasa bukan hanya berbicara umur, karena ada orang-orang yang tubuhnya dewasa tapi pikirannya masih kanak-kanak, sehingga mereka tidak mampu berpikir lebih jauh tentang dampak dari suatu tindakannya. Saat ini kita akan belajar dari satu kisah, yaitu kisah tentang Tonya Harding. Tonya Harding lahir pada tahun 1970. Dia adalah seorang pemain sepatu es Amerika Serikat yang terkenal. Pada tahun 1994, Tonya Harding terlibat dalam pelanggaran hukum, yaitu ketika mantan suaminya berkomplot dengan Sean Eckhart dan Sean Scott dengan menyerang saingannya bernama Nancy Kerrigan dalam olahraga sepatu es. Dalam persiapan kejuaraan sepatu es keindahan di Amerika Serikat, Nancy Kerrigan dipukul di bagian pahanya dengan tongkat polisi lipat. Untungnya Nancy Kerrigan tidak mengalami patah kaki, hanya luka-luka. Dan hal tersebut membuat Nancy Kerrigan mengundurkan diri dalam kejuaraan nasional, sehingga Tonya Harding memenangkan kejuaraan tersebut. Peristiwa itu akhirnya terbongkar. Polisi dan hakim membuktikan bahwa Tonya Harding mengetahui rencana penyerangan terhadap Nancy Kerrigan. Tonya Harding mengakui kesalahannya dan mendapatkan hukuman 3 tahun penjara, 500 jam pelayanan masyarakat, dan denda $160.000. Gelar juaranya dicabut dan dilarang ikut serta kegiatan yang diselenggarakan organisasi sepatu es nasional di Amerika Serikat, baik sebagai pemain maupun pelatih. Dari kisah Tonya Harding tersebut, kita mendapat pelajaran bahwa orang-orang yang tubuhnya sudah dewasa tetapi pemikirannya masih kanak-kanak, mereka tidak mampu berpikir lebih jauh tentang dampak dari suatu tindakannya. Bagian yang kedua yaitu ciri-ciri kematangan emosional yang benar. Adapun ciri-ciri kematangan emosional yang benar, yang pertama yaitu berani bertanggung jawab. Kisah Tonya Harding menunjukkan sikap keberaniannya bertanggung jawab sebagai salah satu ciri kedewasaan orang Kristen. Seorang Kristen harus berani mengatakan, "Saya berani bertanggung jawab atas kesalahan yang saya perbuat." Yang kedua yaitu kejujuran. Seseorang yang matang secara emosional harus berani berkata jujur. Kejujuran adalah merupakan ciri kedewasaan seorang Kristen. Yang ketiga yaitu hidup yang terarah kepada orang lain. Orang Kristen yang dewasa memiliki hidup yang terarah kepada orang lain dan bukan hanya kepada dirinya sendiri saja.
Seorang Kristen akan menggunakan apa yang ia miliki atau yang dipercayakan Tuhan kepadanya untuk memberkati orang lain, baik bagi gereja, masyarakat, negara, dan bahkan sesama yang bukan bangsanya. Yang keempat yaitu hidup berhikmat. Berhikmat tidak sama dengan pandai. Banyak orang yang pandai tetapi tidak berhikmat. Hikmat tidak diajarkan di sekolah-sekolah formal. Tidak ada mata pelajaran atau kursus untuk menguasai hikmat. Alkitab mengatakan bahwa hikmat hanya dapat diperoleh lewat ketaatan kepada Tuhan. Apabila seseorang mau hidup dekat dengan Tuhan Allah, tekun membaca firman Tuhan, maka ia akan memperoleh hikmat. Yang ketiga yaitu belajar dari Alkitab. Ayat pertama yang kita akan buka dari Alkitab kita yaitu 1 Samuel 2 ayat 26. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Samuel bertumbuh menjadi orang yang disukai banyak orang. Samuel disukai Tuhan dan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa Samuel semakin bertumbuh dewasa, semakin berhikmat. Dia mampu beradaptasi dengan masyarakat dan tetap dicintai Tuhan. Ayat yang kedua yaitu dari Lukas 2 ayat 52. Bunyinya, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Sebagai anak-anak Tuhan, pertumbuhan yang seperti inilah yang harus ada dalam kehidupan kita, yaitu semakin besar, semakin berhikmat. Ayat yang ketiga yaitu diambil dari Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ayat ini mengingatkan dan mengajarkan kepada kita bahwa Tuhanlah yang memberi hikmat. Hikmat Tuhan kita terima jika kita hidup dekat dengan Tuhan, yaitu kita hidup senantiasa bersekutu dengan Tuhan, sehingga kita dimampukan untuk memilih dan melakukan kehendak Tuhan Allah di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, pelajaran kita untuk hari ini kita sudahi sampai di sini. Dari pelajaran hari ini kita dapat mengambil kesimpulan. Yang pertama, yaitu sebagai anak Tuhan, semakin kita bertumbuh, hendaknya kita semakin berhikmat. Yang kedua, kita akan semakin berhikmat dengan menerima hikmat dari Tuhan melalui hidup dekat dengan Tuhan. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Mari kita akhiri pelajaran ini dengan berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Tetap semangat, semangat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.